Ini adalah ibadah online kita yang kelima. Nah, misalkan kalau ibadah yang kemarin-kemarin adik-adik masih ada yang nonton TV, hari ini kakak ajak adik-adik semua untuk lebih bersungguh-sungguh memuji nama Tuhan. Nah, kakak juga minta adik-adik sekalian untuk menyiapkan Alkitab adik-adik agar nanti saat pemberitaan firman Tuhan disampaikan, adik-adik tidak perlu lagi repot-repot mencari Alkitabnya. Nah, kalau semuanya sudah siap, kita mulai ibadah kita. Udah semangat semuanya untuk memuji Tuhan? Semangat semuanya untuk memuji Tuhan? Kalau sudah semangat, kakak ajak adik-adik sekalian untuk bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Bisa semua kan? Yuk kita nyanyi bareng-bareng. 2, 3. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Nah, saat ini kita akan bersatu dalam doa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur walaupun di tengah pandemi virus corona yang merebak di negara kami, tapi kami boleh sungguh berkerinduan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin belum bisa beribadah hari ini, biarlah mereka sungguh berkerinduan di minggu berikutnya untuk beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu, haleluya, amin. Nah, masih semangat kan adik-adik semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Kalau adik-adik masih semangat, kakak ajak berdiri, kita nyanyi lagu Big or Small, Short and Tall. 2, 3.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati agar firman yang disampaikan Kakak Layan boleh kami dengar, boleh kami terima dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Kakak berharap adik-adik sudah mempersiapkan Alkitabnya, dan kita akan membuka dari kitab Efesus. Nah, kitab Efesus, adik-adik pasti tahu kitab Efesus di mana ya? Kitab Efesus itu di Perjanjian Baru. Efesus 1 ayat 11 sampai 14. Kita ulangi. Efesus 1 ayat 11 sampai 14. Kita akan membacanya bersama-sama ya. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Nah, dari pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca tadi, di sini Rasul Paulus menulis tentang janji keselamatan. Janji keselamatan bagi jemaat di Efesus. Nah, orang-orang terpilih yang akan menerima janji keselamatan bagi mereka yang percaya pada Tuhan Yesus dan dimateraikan oleh Roh Kudus. Nah, janji keselamatan yang sama itu juga yang berlaku bagi kita semua. Hari ini hari Minggu Trinitis. Hari Minggu Trinitis adalah hari di mana kita merayakan karya Allah Tritunggal dalam kehidupan orang percaya. Mungkin adik-adik tidak asing dengan kata Allah Tritunggal, atau adik-adik tidak tahu apa itu Allah Tritunggal. Ya. Nah, di sini kakak akan memberikan gambaran. Kakak mempunyai barang-barang. Ada pensil. Kemudian ada peruncing. Terus ada penghapus. Dan ada botol. Buat apa sih, Kak? Nah, pensil, peruncing, dan penghapus jika kakak masukkan ke dalam botol, maka mereka menjadi satu. Ada di dalam botol. Nah, peruncing, pensil, dan penghapus tadi yang masuk ke dalam botol itu mempunyai peranan penting pada saat kita menulis. Pada saat adik-adik menulis,
bagaimana peranan mereka ini, ya. Ketika adik-adik nulis sesuatu, adik-adik butuh pensil, tapi kalau pensilnya belum diraut, bisa nggak dipakai? Nggak bisa. Makanya harus menggunakan rautan. Diraut dulu, kemudian bisa digunakan untuk menulis. Nah, tapi pada saat kita nulis ada yang salah. Makanya gunanya penghapus. Menghapus kalimat atau kata yang salah. Kemudian kita tulis kembali. Ketiga barang ini, pensil, penghapus, dan peruncing ini, itu saling melengkapi untuk membuat tulisan yang kita inginkan. Jadi kita pengen nulis pensil, tapi pensilnya harus diraut dulu baru bisa menulis. Terus kalau ada kata-kata yang salah, kita bisa gunakan penghapus untuk menghapus kata-kata yang salah tersebut. Jadilah tulisan yang kita inginkan. Nah, sama halnya dengan Allah. Allah Tritunggal yang tadi adik-adik bingung, apa itu Allah Tritunggal? Nah, Allah Tritunggal itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa di surga telah memilih dan menentukan kita sejak manusia itu sendiri dan yang lainnya belum diciptakan sebagai pencipta. Jadi Bapa sebagai pencipta, kemudian ada Putra adalah menjalankan rencana kerelaan Sang Bapa untuk mengasihi manusia yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Bapa. Dan untuk itu rela menjadi manusia dan juga rela untuk disiksa, dihina, dicemoohkan, disalibkan, dan menunaikan tugas itu dengan baik, yaitu mati serta dikuburkan menjadi manusia. Dan setelah dipilih oleh Bapa dan ditebus oleh Anak, Putra tadi, kita pun harus dimateraikan oleh Roh Kudus agar tak satu pun yang bisa menggagalkan rencana kerelaan Allah untuk memilih, menebus, dan menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu mempunyai peranan masing-masing yang saling melengkapi untuk menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Nah, adik-adik, janji keselamatan yang tadi Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Efesus, yang itu juga berlaku untuk kita saat ini, itu adalah karya Allah Tritunggal. Nah, jadi janji keselamatan itu adalah karya Allah Tritunggal. Jadi adik-adik, kita ini adalah milik Allah. Jadi kalau misalnya milik, adik-adik punya barang sepeda misalnya, sepeda milik adik-adik,
otomatis adik-adik pasti jaga, rawat. Nah, sama, kita juga harus menjaga, merawat apa yang Tuhan sudah kasih ke kita. Caranya seperti apa, Kak? Jadi adik-adik, kita ini adalah milik Allah. Jadi kalau misalnya milik, adik-adik punya barang sepeda misalnya. Sepeda milik adik-adik, otomatis adik-adik pasti jaga, rawat. Nah, sama, kita juga harus menjaga, merawat apa yang Tuhan sudah kasih ke kita. Caranya seperti apa, Kak? Caranya kita mau hidup dituntun oleh Roh Kudus. Jadi kalau misalnya adik-adik nakal, tidak sopan, tidak mau dengar-dengaran orang tua, suka berbohong, itu berarti adik-adik tidak mau dibimbing atau diarahkan oleh Roh Kudus. Karena anak-anak Tuhan adalah miliknya kita, anak-anak yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi anak-anak yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, anak-anak yang mau mendengarkan perkataan orang tua, tidak nakal, anak-anak yang sopan, yang selalu jujur, dan yang hidupnya mau dituntun oleh Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kakak ajak adik-adik sekalian untuk membuka firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal 4 ayat 6. Jika adik-adik sekalian sudah menemukannya, kita membaca secara bersamaan. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6. 2, 3 ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Jika persembahan adik-adik sekalian sudah disiapkan, kakak akan mengajak adik-adik untuk memberikan persembahan sambil menaikkan pujian persembahan kami. 2, 3 ya. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Eits, jangan duduk dulu ya adik-adik. Kita nyanyi lagu bermacam-macam anak di seluruh dunia. 2, 3.
untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Biarlah Roh Kudus menuntun kami, mengarahkan kami agar kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang menjalankan segala sesuatunya dengan seturut kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang boleh terkumpul. Berkatilah tangan-tangan kasih yang sudah memberi, agar persembahan yang sudah terkumpul ini boleh berguna bagi gerejamu dan pelayanan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Tuhan, untuk para pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat dari yang teratas hingga yang terbawah. Kiranya mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab yang mereka emban dengan takut akan Engkau. Kami juga berdoa untuk gereja-gerejamu yang hari ini terbuka dalam pelayanan Minggu Raya maupun sekolah minggu, walaupun masih online. Kiranya Tuhan memberkati hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Berkati juga orang tua kami Tuhan, berikan mereka kesehatan, limpahkanlah berkat yang cukup untuk mereka. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun, kiranya Tuhan yang memberkati dan memberikan kesehatan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh, ya Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kami yang selalu diberikan kesehatan, yang sebentar lagi kami akan masuk sekolah dalam masa pandemi ini Tuhan. Banyak kekhawatiran untuk orang tua kami, tapi biarlah Tuhan kami boleh selalu dijaga makanan ataupun vitamin yang masuk dalam tubuh kami, agar kesehatan tubuh kami bisa menghalau virus atau bakteri yang datang. Terima kasih Tuhan Yesus, sempurnakanlah doa kami ini seperti Engkau mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Baca kitab suci, doa tiap hari.